Gas LPG 3 kg tidak lagi bebas dibeli oleh siapa saja. Gas melon hanya diperuntukkan bagi pemilik kartu sembako. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan anggaran untuk subsidi energi tahun 2022 nanti akan lebih tepat sasaran. Kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis manfaat tidak hanya mengatur soal LPG 3 kg tahun depan. Pemerintah juga mengkaji subsidi solar diarahkan menjadi subsidi berbasis orang. Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan untuk merealisasikan subsidi tepat sasaran. Pemerintah akan menyempurnakan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dengan melakukan verifikasi dan validasi data secara reguler. Kebijakan subsidi energi akan diarahkan akan lebih tepat sasaran melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap, secara berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah sangat menghargai pandangan dari DPR agar subsidi solar juga diharapkan menjadi subsidi berbasis orang. Pemerintah akan terus melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan subsidi solar agar sejalan dengan kebijakan subsidi tepat sasaran. Pelaksanaan kebijakan subsidi berbasis komunitas berbasis penerima manfaat secara bertahap, secara berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang khusus sebagai pemegang kartu sembako. Mari kita simak penjelasan kepada staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo dalam wawancara secara virtual pada Kompas bahwa gas LPG 3 kg tidak akan dijual bebas. Sebagaimana kita ketahui, gas LPG melon 3 kg sudah ada dari tahun-tahun lalu. Dari sekarang katanya mau diimplementasikan di tahun 2022. Nah, kenapa baru sekarang diinformasikan, Pak? Kita tahu memang secara prinsip dan konsep subsidi yang lebih tepat adalah yang berbasis penerima atau pada orang, bukan barang atau komoditas. Tapi kita tahu untuk mencapai ketepatan sasaran, akurasi itu juga butuh database yang memadai, yang baik. Nah, kita tahu ini adalah bagian dari perjuangan pemerintah, pusat dan daerah untuk mengintegrasikan data terpadu kesejahteraan sosial agar lebih mumpuni, lebih reliable untuk menjadi basis penerima subsidi. Ini yang saat ini terus dibangun. Nah, kita juga bersyukur karena kemarin kita menghadapi pandemi, lalu perbaikan itu diakselerasi lebih cepat. Integrasi data juga sekarang terus dilakukan, pemadanan juga terus dilakukan, sehingga tahun depan kita melihat menjadi waktu yang tepat untuk dan di sisi lain pemerintah bisa efisien untuk merealokasi anggaran yang ada bagi kebutuhan masyarakat yang lainnya. Oke, baik Pak. Nah, ini karena ada DTKS, sudah ada artinya mempermudah merealisasikan rencana tersebut. Tapi pertanyaannya, adakah kita mengandalkan DTKS saja nih Pak? Misalnya untuk subsidi bantuan sosial, itu pun masih ada masalah. Apakah yakin tahun depan tidak ada masalah soal ini Pak? Ya, Ibu Menteri Keuangan menekankan bahwa transformasi ini juga sifatnya transisional. Tidak langsung serta-merta berubah, tapi bertahap sesuai dengan kemampuan kita memperbaiki data dan kehandalan data DTKS yang tersedia. Tapi tahun depan kita bisa pastikan setidak-tidaknya untuk penerima kartu sembako sebanyak 18,8 juta keluarga penerima manfaat itu diharapkan sudah tepat sasaran. Karena sudah teruji dan tervalidasi dalam berbagai event atau berbagai skema. Jadi kita mulai dari sana, sambil terus kita perbaiki dengan skema-skema lain. Termasuk bagaimana kita mengcapture dari
BPJS dan dari skema di luar itu. Baik Pak. Apakah yang namanya pemerintah punya cita-cita bahwa gas LPG 3 kg tidak sembarangan, tidak semua masyarakat boleh pakai karena memang selama ini begitu banyak konsumen yang berduit atau mengkonsumsi gas 3 kg. Nah, katanya nanti realisasinya bertahap ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan bertahapnya itu seperti apa dan bagaimana kemudahan untuk masyarakat yang belum mempunyai kartu sembako, bagaimana memprosesnya, karena banyak yang khawatir tidak mudah memperoleh kartu sembako. Ya, yang pertama pemerintah tetap berkomitmen untuk terus memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat. Ini tampak jelas kepada dukungan era APBN tahun 2022 yang melanjutkan kebijakan di tahun 2020-2021. Yang kedua, saat ini pemegang atau penerima kartu sembako itu ada sekitar 18,8 juta keluarga. Nah, ini akan terus diperbaiki dan masyarakat yang tidak mampu atau memenuhi syarat tapi belum terdaftar, silahkan menghubungi Kementerian Sosial atau Dinas Sosial di Pemda masing-masing agar dapat didaftar sebagai keluarga yang berhak mendapatkan kartu sembako. Oke Pak, tapi bagaimana dengan pengawasannya Pak, supaya semua berjalan sesuai dengan rencana? Ya, setelah kita punya database yang tunggal berbasis NIK, diharapkan ini menjadi alat kontrol yang lebih baik. Karena NIK seharusnya kan unik, satu orang, satu NIK. Dan kita juga bisa mengawasi secara berjenjang, mulai dari level paling rendah di pemerintahan daerah, sampai ke pemerintahan pusat. Nah, harapannya memang kita juga membuka saluran untuk perbaikan database. Sehingga setiap warga juga bisa berpartisipasi. Bila ada penyimpangan, bisa melaporkan secara real time dan dapat diblokir atau dapat dihentikan. Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam penyaluran subsidi gas LPG 3 kg. Rencananya mulai tahun 2022, gas LPG 3 kg diperuntukkan hanya untuk pemegang kartu sembako. Hal ini seiring rencana pemerintah memulai reformasi subsidi energi dari berbasis komoditas menjadi berbasis orang pada tahun 2022. Kebijakan subsidi energi akan diarahkan lebih tepat sasaran melalui pelaksanaan kebijakan transformasi subsidi berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis penerima manfaat secara bertahap dan berhati-hati dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat, kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR RI Selasa 24 Agustus 2021. Dikutip berita kompas.com dari laman Kementerian Keuangan, kartu sembako bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok dasar pangan agar masyarakat mempunyai akses terhadap pangan yang bergizi. Alasan LPG 3 kg hanya untuk pemilik kartu sembako kepada Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan pergantian skema subsidi dilakukan agar lebih tepat sasaran. Pihaknya menyebut selama ini pemberian subsidi kerap melenceng karena ketidakakuratan data. Subsidi LPG 3 kg misalnya hanya 36% saja dari total subsidi yang dinikmati oleh 40% masyarakat termiskin. Sementara di sisi lain, 40% orang terkaya justru menikmati 39,5% dari total subsidi. Dengan adanya perubahan ini, pihaknya berharap subsidi berjalan dengan konsep harga yang tepat, tetapi tetap melindungi masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Dana yang berhasil dihemat akan digunakan untuk meningkatkan anggaran perlindungan sosial, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur.
kami menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam proses transformasi ini. Secara keseluruhan, anggarannya semakin berkualitas. Jelas dia beberapa waktu lalu. Perubahan skema subsidi LPG 3 kg dan listrik tunggu kesiapan PLN dan Pertamina. Sri Mulyani mengatakan menunggu kesiapan semua pihak, peralihan ini bakal disiapkan secara bertahap. Karena itu, pemerintah masih menyiapkan anggaran untuk subsidi sebesar 134 triliun tahun depan. Jumlah tersebut melonjak sebesar 4,3% dari alokasi subsidi energi tahun 2021. Anggaran digunakan untuk melanjutkan pemberian subsidi tetap solar, mengarahkan pelaksanaan kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg dan subsidi listrik menjadi subsidi berbasis data terpadu kesejahteraan sosial DTKS. Dan mendorong energi baru terbarukan secara bertahap. Untuk subsidi non-energi 72,9 triliun, jadi total subsidi mencapai lebih dari 306 triliun. Termasuk untuk subsidi pupuk petani, subsidi bunga kredit program, dan PSO terutama untuk layanan transportasi publik dan subsidi pajak. Ucap Sri Mulyani. Selain itu, peralihan subsidi LPG dan listrik perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Namun, peralihan harus tetap dilakukan agar subsidi tepat sasaran dan mengurangi kebocoran anggaran sehingga tercipta spending better. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Like ataupun dislike untuk menanggapi berita ini. Atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.